Kasus mega korupsi IKTP sangat menyita perhatian masyarakat hingga kini. Karena nilainya yang cukup besar, rencana skenario korupsi yang rapi, hingga nama-nama besar yang terlibat. Di tahun politik, menuju pemilihan presiden 2024, kasus ini kembali hangat. Karena terkait satu nama kontestan capres salah satu partai. Kasus berawal saat Kemendagri berencana mengajukan anggaran proyek Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, SIAP, di tahun 2009. Ditargetkan selesai tahun 2013. Untuk itu, mereka bermitra dengan Komisi 2 DPR RI. Proyek IKTP ini untuk memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia. Kasus tercium akibat kicauan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin. Saat itu, dia bersaksi di persidangan kasus IKTP. Dari info Nazarudin, KPK mengungkapkan ada kong-kali-kong yang sistemik dari birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN, hingga pengusaha, dalam proyek IKTP pada 2011 hingga 2012. Kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. DPR heboh karena nama-nama besar disebut menerima uang IKTP, terutama dari tim Komisi 2 saat itu. Dalam perkara pokok kasus korupsinya, ada 8 orang yang sudah diproses dan divonis bersalah. Antara lain Setia Novanto, 2 mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, pengusaha dan direktur perusahaan penerima tender. Dan menariknya gini Pak, kasus EKTP itu kasus yang paling lengkap perencanaannya. Betul, setuju saya. Bayangkan, suatu proyek dikondisikan sejak sebelum penganggaran. Rencananya itu Pak, itu adalah menggunakan dana pinjaman luar negeri. Tapi karena kemudian dana pinjaman luar negeri itu dianggap kurang bisa untuk diatur, untuk bagi-bagi mungkin ya. Itu kemudian disetting untuk bagaimana caranya, udah pakai APBN aja gitu. Dan ketika kemudian itu dirancang untuk pakai APBN, pastilah banyak hal yang harus dibahas di situ. Mulai dari, karena ini adalah multi years, seperti apa peraturannya, itu merubah peraturan-peraturan dari Menteri Keuangan. Ketika kemudian sudah diarahkan, ini sejak awal perusahaan-perusahaan yang bermain atau pihak-pihak yang bermain dalam proyek ini itu sudah membuat rincinya, bagaimana mau membuat konsorsium dengan siapa, mau mengunci IT-nya dengan apa, mau mengunci hardware, software dengan apa, itu semua sudah diatur semua. Yang menarik untuk dibahas adalah bahwa Nazarudin juga menyebutkan dengan tegas, satu nama yang menerima suap IKTP. Nama ini saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat karena tengah dicalonkan satu partai sebagai bakal calon presiden 2024. Siapakah dia? Setahu saksi, Andi Narogong ini sudah lama kenal dengan Andi Narogong? Saya kenal dia waktu pas tahun 2009 ya mulia. Tapi Bu Mustoko Weni sama Pak Ignatius sudah lama kenal Andi ini yang mulia dan sudah lama main di Kemendagri. Oh sudah. Nah, dan saksi tahu, dengar atau tahu sendiri bahwa Andi Narogong ini waktu itu disampaikan sama Bu Mustoko Weni, terus juga Bu Dia menggaransi bahwa Andi ini memang pengusaha yang itulah bisa dipercaya, bisa dipercaya melaksanakan proyek atau bisa dipercaya dengan janji-janji. Maksudnya lebih bisa dipercaya untuk menyelesaikan proyek ini dan memberesin teman-teman baik di DPR dan di Kemendagri lah. Ada jatah untuk DPR Komisi 2 ya, dan menyebut di sini ada 9 ya, yang saudara saya lihat di berita acara ya. Saudara menyebut juga nama lain, Hairungan Harahap. Nah, itu memang kebetulan Ganjar Pranowo, mereka sudah bersumpah dan tidak mengakui. Ini bagaimana? Kalau pengalaman saya beberapa kali jadi saksi kasus yang saya ungkap, memang yang mulia memang rata-rata teman-teman itu yang udah terima semua kalau udah masuk ke sini semua tidak ngaku yang mulia. Sama dulu saya juga dulu waktu kasus Wisma. Terima yang mulia, terima yang mulia, terima yang mulia. Kalau tidak benar kan? Benar yang mulia. Ya? Benar yang mulia. Benar ya? Benar yang mulia.
untuk pimpinan Komisi 2 itu dipanggilin ke ruangan Bu Mustoko ini sambil berbicara, kayak Pak Hairuman, ketuanya saya namanya lupa, ada waktu itu yang dari Golkar, dari PAN ada, terus dari PDI ada, terus dari Demokrat, ya kalau nggak salah 3 wakil ketua, 1 ketua itu ada yang mulia. Cuman ada satu wakil ketua waktu itu menolak. Siapa itu? Pak Ganjar. Menolak. Ya, menolak, ribut dia di media yang mulia, karena waktu dikasih 150.000 dolar dia tidak mau, ribut, dia minta sama posisinya dikasih dengan ketua. Oh, ributnya karena mau lebih? Ya, minta tambah yang mulia. Jadinya dikasih terakhir sama dengan ketua 500.000. Akhirnya dia terima? Terima yang mulia. Setelah ribut, nah itu dikasih 500.000 baru dia mau. Tentang penyerahannya Anda tahu? Tahu, kebetulan saya di ruangan itu. Nah, sedikit saudara Nasruddin, itu kan pertemuan di ruangan Bu Mustoko Weni. Ya, betul ya mulia. Ya. Dia adalah Ganjar Pranowo. Posisi Ganjar saat itu adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Selain Azhar, Setia Novanto yang saat kasus terjadi menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar, juga menyebut nama Ganjar sebagai penerima uang suap. Saya sampaikan, ini background daripada pertemuan saya dengan Pak Ganjar memang tidak lama. Yang khusus mengenai sudah selesai, apakah sudah selesai dan jangan galak-galak. Yang sebenarnya ini kalau lihat dari backgroundnya Pak Ganjar, itu di mata saya dia bukan orang yang galak gitu Pak. Waktu Andi ke rumah saya, itu menyampaikan telah memberikan uang dan dana untuk teman-teman di Komisi 2 dan Banggar, dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September dengan jumlah $500. Nah, itu disampaikan kepada saya. Untuk itu saya ketemu, penasaran, saya nanyakan apakah sudah selesai dari teman-teman gitu. Pak Ganjar waktu menjawab, ya itu semua urusannya yang tahu Pak Hairuman. Jadi itu aja yang saya perlu. Iya. Terima kasih. Ditanya oleh penyidik adalah apakah Anda pernah menerima? Saya bilang tidak. Apakah pernah Anda ditawari? Saya bilang ditawari. Bahkan kemudian saya baru kemudian kemarin membaca berita ada pengakuan dari Miriam Yani yang waktu dikonfrontasi dia mengatakan ke saya bahwa saya tidak pernah memberikan kepada Pak Ganjar. Cuman ketika saya baca di media katanya dia menyerahkan kepada saya menolak, terus kemudian diserahkan kepada Pak Posi. Terkait keterangan ini, KPK lalu memeriksa Ganjar Pranowo sebagai saksi untuk mengecek kebenaran bahwa Ganjar memang telah menerima uang suap tersebut. Akan tetapi, menurut KPK pada waktu itu, dinyatakan bahwa belum cukup bukti adanya keterlibatan Ganjar dalam kasus IKTP. Apakah benar masih belum cukup bukti untuk kasus Ganjar? Apakah belum bisa Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai tersangka? Berdasarkan putusan MK tahun 2014, maka penetapan tersangka harus disertai dengan 2 alat bukti. Adapun alat bukti ini diatur dalam pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti antara lain adalah keterangan saksi. Lalu bagaimana pendapat para pakar terkait hal ini? Inilah pendapat Bambang Wijoyanto. Keterlibatan Ganjar dikonfirmasi melalui keterangan saksi. Ya. Saksi itu adalah Muhammad Nasaruddin. Dia mengatakan melihat sendiri gitu, kalau Muhammad baca itunya ya, proses persidangan. Dia melihat sendiri itu terjadi di ruangannya Mustoko Weni gitu. Dia melihat sendiri dan di situ kemudian awalnya itu ada tawar-menawar 120.000, akhirnya gua harus sama dengan ketua komisi. Itu perdebatan akhirnya menjadi 520.000 US dollar. Ketika dikejar oleh hakim, yang saya ingat ya dalam perdebatan di persidangan, ketika dikejar hakim, Nasaruddin mengatakan, iya saya melihat sendiri, saya diundang di ruangannya Mustoko Weni. Ini dalam persidangan seperti itu.
Dan apakah Anda melihat sendiri ininya pemberian? Iya, dia melihat sendiri pemberiannya itu. Katanya begitu ya. Nah, sementara yang kedua itu dikonfirmasi melalui Setio Novanto. Cuman Setio Novanto itu tidak melihat langsung. Dia mendengar dari satu Mustoko Weni, kedua Ignatius Mulyono, terus ada Miriam itu ada orang-orang seperti itu. Jadi, dalam kasus Ganjar apakah sudah ada 2 alat bukti? Nggak, di 183 KUHP, ini teknis nih ngomongnya nih. 183 KUHP, konsep pembuktian kita tuh memang bukan konsep pembuktiannya itu sebenarnya disebutnya negatif wedlock. Negatif wedlocknya bukan hanya 2 alat buktinya, tapi keyakinan hakim. Nah, itu yang disebut negatif wedlock. Jadi bukan sekedar alat buktinya, tapi juga ada keyakinan hakim. Tapi juga ada perkembangan doktrin nih, Mas. Nah, kalau baca putusan MK nomor 65 tahun 2010 itu ada juga ada konsep tuh 184 KUHP soal alat bukti itu disebutkan di situ kan yang disebut dengan keterangan saksi itu adalah apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri gitu ya. Tapi di dalam putusan MK 65 itu dia disebut di situ tuh tahun 2010 bahwa saksi yang tidak melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri, tapi keterangannya berkesesuaian dengan keterangan saksi yang lain, maka keterangan itu bisa dipakai sebagai alat bukti. Jadi itu ada perkembangan keterangan saksi. Jadi bukti petunjuk itu dikuatkan gitu loh, di-justified mengenai itu. Jadi, berdasarkan keterangan BW, bisa disimpulkan bahwa dalam kasus Ganjar sudah ada 2 alat bukti, yaitu 1, keterangan saksi yang melihat langsung kejadian, yaitu Nazarudin, dan 2, keterangan saksi yang berkesesuaian dengan saksi 1, yaitu keterangan Setia Novanto. Jadi, apakah Ganjar sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka? Ingat, kasus ini itu bukan tidak ada bukti. Bukan tidak ada bukti, ada peristiwa, ada fakta yang menjelaskan itu, ada informasi yang mengkonfirmasi itu, dan ada beberapa orang yang sebenarnya bisa menjadi saksi, tapi hari ini gitu dia tidak bicara. Dan ada juga, biasa Mas, di pola ketiga nih, ada yang disembunyikan nih orang-orang ini yang lagi dipelihara sama seseorang. Kita tahulah, cuman kan ya nantilah pada saatnya kita. Artinya ada keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan yang sudah menyatakan bahwa Ganjar terima uang. Cuman di KPK karena strict pembuktiannya, maka dia tidak boleh gegabah. Dalam kasus pengadaan KTP elektronik, Anda waktu itu di Komisi 2, anggota DPR RI, dan salah satu pengakuan saksi yaitu bendahara Partai Demokrat Nazarudin yang di dalam pengadilan tipikor menyebut nama Anda sebagai anggota DPR yang menerima imbalan dari kasus korupsi ini. Sampai di sini apa penjelasan Anda yang bisa meyakinkan siapapun yang hari ini percaya bahwa Anda menerima uang itu? Saya tidak menerima uang itu. Persidangannya saya ikuti dan saya menjadi saksi berkali-kali. Orang kalau tidak korupsi itu, Mas, menghadapi apapun tegar. Selalu dalam semua berita acaranya. Saya tidak pernah mau menerima memang dari awal. Kedua, pada saat Pak Nazarudin diperiksa waktu itu, beliau sampaikan, Ganjar menerima. Anda melihat sendiri, ya, itu bahasa dia. Tapi katanya dia menolak. Ya, dia menolak karena kurang katanya begitu. Dan kemudian audiens tertawa. Masya Allah. Pada saat suara itu terjadi, rasanya saya ingin diundang untuk hadir bersama dia. Pada saat persidangan berikutnya, terjadilah saksi bareng-bareng. Tapi saya tidak ikut. Ada Pak Nazar dan ada anggota DPR RI yang lain menjadi saksi bareng. Saat itu ditanya oleh hakim dia, Pak Nazar, apakah Anda melihat sendiri pada saat Anda memberikan uang kepada beberapa orang? Disebutlah beberapa orang termasuk saya oleh majelis hakim. Dan pada saat itu dia sampaikan, saya lupa. Kalau saya putar video, saya ngelihat, saya ada di situ. Tapi yang kedua bilang, saya lupa. Saya tidak ingat yang mulia. Jadi sebenarnya Anda tidak melihat sendiri. Tidak yang mulia. Dan saya lihat ekspresi teman-teman yang lain, wah, gitu bahasanya. Tapi mengapa banyak orang masih percaya? Mengapa begitu? Karena
Ketua DPR RI waktu itu, Setia Novanto, juga meyakinkan bahwa ada 3 nama yang dia sebutkan menerima. Yang 2 saya tidak akan sebutkan, salah satunya Anda. Ya. Ini Ketua DPR RI. Sampai di sini bagaimana Anda menjelaskan sampai Ketua DPR RI juga percaya bahwa Anda menerima? Ya, pada saat itu saya ingat beliau lagi di sidang dan saya menjadi saksi. Terus kemudian kami mendekat ke hakim karena harus ada alat bukti yang dikonfirmasi. Dan pada saat itu beliau membisikkan kepada saya akan sebut nama Anda. Dan saya bilang, silahkan. Terus kemudian disebutlah nama saya. Sama kejadiannya, saya tidak pernah bertemu, apalagi dia ngasih, apalagi dia ngelihat. Jadi model-model pengakuan dalam persidangan seperti ini sangat mungkin terjadi. Tapi ketika konfrontasi dengan semua pihak dan itu ada beberapa saksi yang saat itu ada, mungkin pertunjukannya akan berbeda. Mungkin narasinya akan berbeda. Seperti pengakuan pertama Pak Nazarudin dan kemudian pengakuan kedua dalam kesaksian ketika semua ada di situ. Ketika orang sendirian menyampaikan tanpa ada lawan yang akan diserang, maka dia percaya diri. Tapi ketika ada lawan yang akan diserang dan dia ada di hadapan dia, pasti dia akan menghitung 1000 kali. Karena si lawan juga pasti punya alibi untuk bisa menjelaskan. Itulah yang terjadi. Saya lihat podcastnya Mas Novel itu, dia mengatakan tidak cukup bukti untuk Ganjar. Kemudian Pak Firly juga pernah ditanya, tidak cukup bukti untuk Ganjar. Saya tidak pernah korupsi, semua data fakta itu ada. Nah itu sebabnya kemudian bahwa hari ini belum bisa dibawa ke pengadilan bukan berarti tidak ada peristiwa. Betul. Pemberian uang itu. Bahwa secara hukum itu belum cukup lengkap bukan berarti tidak ada pelanggaran hukum di situ kan. Ini yang mesti di clearance dan diklarifikasi. Tapi jangan terus kemudian dia ini kan saya tidak bisa dibuktikan. Bukan itu artinya. Karena yang kita sedang persoalkan kan sebenarnya ada soal isu integritas di situ ya Mas. Bukan sekedar apakah dia sudah terbukti melalui pengadilan, tapi ada peristiwa dan ada konfirmasi melalui proses persidangan dan itu tidak bisa di-counter juga gitu. Tidak bisa di-counter. Ketika di podcast ini saya pernah cerita bahwa Pak Ganjar itu tidak ada bukti yang cukup atau tidak cukup bukti ya, bukan tidak ada bukti ya, tidak cukup bukti untuk disebut sebagai atau dituduh untuk sebagai penerima dalam dijadikan tersangka ya. Belum bukan tidak kan? Iya. Artinya saya katakan itu kan. Dan saya konsisten. Tapi ketika kemudian itu digunakan untuk kepentingan seolah-olah tidak ada perbuatan, membersihkan diri, saya nggak pernah satu kali pun menjawab ataupun berupaya untuk menjelaskan itu. Saya pikir udahlah saya biarin aja. Tapi ketika beberapa hal kemudian dibicarakan dengan lebih jauh lagi, saya pikir perlu saya jelaskan seperlunya saja. Ya, cuman kita perlu kasih tahu kita. Sebagian kita paham pola dan kita tahu ada yang saling mengunci di situ dan ada yang beberapa yang diaman-amankan lah sampai sekarang ini. Dia pikir dunia biasanya sih begitu. Dunia tak berubah kah? Jadi, dari keterangan para pakar tersebut, bisa kita simpulkan bahwa sejauh ini sebetulnya untuk kasus Ganjar Pranowo, sudah terdapat 2 alat bukti yang cukup untuk menjadikannya tersangka. Tetapi, sistem pembuktian KPK yang strict membuat mereka harus berhati-hati. Lebih jauh, untuk Ganjar juga jangan memanfaatkan kondisi ini untuk menunjukkan bahwa seolah-olah dia bersih. Karena sudah ada beberapa orang yang menyatakan dia terima uang iktp. Sejauh ini dia belum dijadikan tersangka atau diadili, bukan berarti tak ada kasus. Bukan berarti dia tak terima uang. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Silahkan tulis di kolom komentar.